Sukaruas adalah salah satu kampung yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Rajapolah, yang merupakan sentra industri pembuatan kerajinan anyaman di Kecamatan Rajapolah. Saat ini kami telah berada di salah satu kampung kreatif yang berada di Tasikmalaya. Letak persisnya di Kampung Sukaruas, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya. Kampung Sukaruas sudah dikenal oleh wisatawan domestik maupun internasional lewat seni menganyam. Anyaman merupakan salah satu wujud kebudayaan dan merupakan keseluruhan daya upaya manusia untuk mengembangkan harkat dan martabat bangsa. Salah satunya seni menganyam, yang merupakan bukti tradisi Indonesia yang muncul karena ada seni menganyam bambu. Pada zaman dahulu, anyaman dikerjakan oleh para ibu rumah tangga, dan Rajapolah merupakan salah satu daerah di Tasikmalaya yang sampai saat ini menekuni seni menganyam. Rajapolah mulai mengenal anyaman sejak tahun 1915. Dan pada tahun 1920 yang dipelopori oleh Haji Sidik, seni menganyam mulai dikenalkan lewat acara Jayarus, atau bisa kita sebut sebagai pasar malam. Pasar malam tersebut diadakan di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Timur Badrujaman. Saya di Sukaruas ini sebagai Ketua Paguyuban Kampung Kreatif Sukaruas. Apa sih yang Bapak ketahui tentang sejarah anyaman yang berada di Rajapolah ini? Baik, di Sukaruas ini hampir setiap warganya adalah sebagai pengrajin kerajinan anyaman dari berbagai macam bahan atau komoditas. Terutama yang diproduksi di Sukaruas itu adalah dari komoditas berbahan dasar pandan, mendong, dan eceng dan yang lainnya. Nah, karena di Sukaruas ini banyak warga yang bermata pencaharian sebagai pengrajin, maka kami di Sukaruas ini banyak pengunjung yang datang ke Sukaruas, yang melihat, kemudian mereka beredukasi, mempelajari. Nah, makanya kita di Sukaruas ini berbagai macam kerajinan itu diproduksi di sini, dan ini adalah turun-temurun dari kakek nenek moyang kita dari dulu sampai sehingga saat ini, sehingga di sini anak-anak ataupun yang dewasa itu punya bakat alamiah untuk mengembangkan di bidang kerajinan anyaman ini. Jadi life skill-nya mereka sudah turun-temurun, artinya faktor genetik di Sukaruas ini. Gitu. Seluruh Rajapolah itu terjun di anyaman atau bagaimana, Pak? Di Rajapolah bermacam-macam gitu ya. Dari kalau khususnya di Sukaruas ini adalah sentra kerajinan anyaman di Rajapolah. Di wilayah lain pun ada, cuman sifatnya adalah sebagai penyangga kebutuhan yang untuk ke Sukaruas, seperti bahan baku dan tenaga kerjanya itu disuplai dari luar. Tapi pusat dan sentranya ada di Sukaruas. Gitu. Ini memang anak-anak dari dulu, zaman dulu itu memang sudah diajarkan oleh orang tua. Mereka meskipun tidak diajarkan, tapi karena melihat orang tua sedang bekerja, mereka termotivasi dan berimajinasi bagaimana bisa meningkatkan kemampuannya untuk menjadi sebagai pengrajin. Keluarganya diberikan wadah atau sebuah organisasi untuk berkegiatan tersebut. Betul. Nah, karena di Sukaruas ini hampir 80% warganya sebagai pengrajin, dan karena kemudian banyak tamu yang datang ke sini terutama dari kalangan akademisi dari mulai TK sampai perguruan tinggi untuk melihat dan belajar, kemudian yang produksi warga masyarakat mereka fokus di produksi. Artinya ketika tamu datang ke sini tidak ada yang melayani. Makanya untuk yang melayani tamu yang datang ke sini adalah berdiri paguyuban Kampung Kreatif Sukaruas sebagai wadah untuk menerima tamu kedatangan ke sini. Berarti jadi tahun 2004 juga sudah banyak mahasiswa atau tamu-tamu yang datang ya?
Betul, sudah datang ke sini dari kalangan akademisi, dari mulai TK sampai perguruan tinggi datang ke sini, dan dari komunitas UKM yang ada di dinas-dinas perindustrian dan perdagangan di kabupaten di seluruh Indonesia. Dan yang paling jauh di bulan kemarin kita yang datang dari Sorong, Papua Barat. Datang ke sini dari bandara, karena di bandara ada badan ekonominya. Mereka memasarkan hasil kerajinan anyaman dan meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang kerajinan anyaman. Maka mereka ke sini studi banding dan sekaligus mereka mempelajari apa yang dikerjakan di sini di Sukaruas. Itu di bulan-bulan kemarin dari Papua Barat. Kita pengenalannya, publikasinya lewat online dan lewat offline. Kalau lewat online kita menggunakan media sosial di IG, kemudian di Facebook, di WA kita sebar semuanya. Dan untuk yang offline-nya kita dari mulut ke mulut saja. Dari setiap instansi dinas yang sering datang ke sini, mereka ketika punya komunitas yang ingin mau studi banding, mereka saling berkabar bahwa di Raja Polah ada pusat studi banding untuk kerajinan anyaman sekaligus tutorialnya, itu adanya di Kampung Kreatif Sukaruas. Proses perkembangan tentang ekspor dari sampai sekarang gimana ya? Baik, di Sukaruas ini karena berbagai macam kerajinan itu yang diproduksi yang berbahan dasar dari pandan, mendong, dan eceng gondok, dan menghasilkan barang-barang yang high quality. Artinya barang-barang yang bisa siap bersaing ketika dipasarkan baik di domestik maupun di luar negeri. Berkaitan dengan itu, maka di Sukaruas juga barang-barangnya sudah diekspor ke luar negeri, terutama ke daerah Jepang, Italia, dan Spanyol. Kalau ke daerah Jepang itu kebanyakan berbahan dasar pandan untuk sifatnya untuk wadah-wadah atau box. Kalau istilahnya di sini box, tempat penyimpanan payung, penyimpanan untuk cucian, itu kan, kemudian tatakan atau talam-talam, itu rata-rata diekspor ke Jepang untuk yang itu. Kemudian yang untuk ke Italia dan Spanyol rata-rata adalah topi khas Sukaruas yang dibuatnya. Berkaitan dengan diekspornya, untuk sistem ekspornya di sini untuk ini lewat buyer. Jadi ada yang lewat buyer, kemudian ada yang langsung dikirim langsung ke luar negeri. Kalau lewat buyer berarti ke pihak ketiga, dan kalau luar negeri langsung oleh si pengrajin tersebut. Kalau zaman dulu sebelum mulai tahun berapa bisa? Ini dimulai dari tahun 2007-an sudah mulai masuk ke Jepang, dan untuk yang pemasaran yang sekarang yang topi itu baru dimulai sekitar 2013-an untuk dimulainya ke topi yang ke Jepang. Memang sudah lama ya sampai ke mancanegara. Udah, kalau dulu sifatnya gini, topi atau kerajinan yang ada di Sukaruas itu masuknya ke domestik dulu, misalkan ke Bali atau ke Jogja. Nah, baru produksi ini di Bali dan di Jogja mereka mengirimkan ke luar negerinya dari sana. Nah, sekarang mah tidak lewat dulu ke Jogja atau ke Bali, tapi langsung dikirim oleh orang Sukaruas gitu. Nah, karena buyer yang dari luar negeri itu rata-rata datangnya ke daerah Jogja atau ke Bali. Tapi sekarang buyer lebih melirik langsung ke yang produksi, ke produsen, meliriknya langsung gitu. Oh, kalau produksi kita ya jelas untuk menambah finansial gitu kan. Ketika kita memproduksi, bagaimana kita meningkatkan benefit bagi kita, bagaimana meningkatkan kualitas agar kuantiti yang dijual itu bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Jadi kalau sifatnya itu, kalau yang kecuali beda dengan tamu yang datang ke sini, mereka studi banding, mereka bagaimana bisa meningkatkan kualitasnya saja mereka yang datang ke sini. Tapi kita mah ketika membuat produksi, bagaimana kita meningkatkan benefit bagi kita. Dijual lagi, betul, dijual lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Aropa. Di sini saya sebagai salah satu pengrajin, produsen salah satu kerajinan tangan di Kampung Kreatif Sukaruas. Saya di sini membedangi lebih ke tas dari pilin ya, berbahan dasar pandan yang dibikin tambang seperti ini. Alhamdulillah perkembangan dari tahun ke tahun
lebih meningkat, terlebih dari variasi warna dan bentuk, untuk kapasitas alhamdulillah meningkat. Jadi kita menyediakan kebutuhan seperti momen-momen Lebaran atau Natal seperti itu. Jadi untuk peruntukan lebih disesuaikan ke momen yang akan datang seperti itu. Kalau Bapak sendiri mulai dari tahun berapa? Kalau sebagai produsen saya dari mulai 2012. Kalau dari kecil saya udah mulai menggeluti sebagai pekerja ya, di bidang tas seperti ini. Nah, alhamdulillah kesininya kita mulai produksi secara massal untuk menyuplai kebutuhan pasar, khususnya di bidang tas pilin seperti ini yang berbahan baku pandan seperti itu. Ini memang sudah turun-temurun ya Pak dari orang tua? Oh iya ya, turun-temurun. Kebetulan orang tua dari dulu produksinya di topi, jadi berkembang kebutuhan pasar, saya menggelutinya di bidang tas seperti ini. Ini salah satunya saya di sini terjun di bidang tas pilin seperti ini. Untuk tas seperti ini kita di lokal aja, di lokal untuk memenuhi kebutuhan pasar seperti kebutuhan untuk Lebaran untuk saat ini dan Natal. Jadi untuk kebutuhan itu biasanya menyesuaikan warna untuk Idul Fitri kebanyakan natural sama hijau, kalau Natal di merah seperti itu. Jadi untuk peningkatan kualitas itu, kapasitas juga, jadi tergantung momen yang akan kita hadapi ke depan itu seperti itu.